kegiatan pembelajaran kita pada hari ini kita awali dengan doa. Baik, kita semua berdiri ya. Satu orang berdiri. Baik, silakan. Bapak Guru dan teman-teman, marilah kita mengambilkan sikap yang pantas untuk berdoa dalam nama Bapa, dalam nama dan dalam nama Yesus. Ayah yang Maha Tinggi. Baik, silakan. Baik, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita akan mulai. Baik, mulai dari nama yang pertama, Agresia Audelegatu. Hadir Pak. Baik, Albertus Agung Widinovir. Hadir. Terus Alicia Sering. Hadir ya? Baik, hadir semua ya? Ya. Baik anak-anak, materi yang kita pelajari itu tentang suara hati. Baik, sebelum kita membahas lebih jauh tentang materi, baik supaya semangat, ya kita awali dengan ice breaking. Satu orang pimpin ice breaking. Yang pimpin di depan. Oke, terima kasih, silakan dulu. Baik, yang berikutnya dari materi yang kita pelajari hari ini tadi tentang suara hati. Baik, berkaitan dengan materi suara hati ini tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya di situ peserta didik mampu memahami peran dan fungsi hati, serta bersyukur kepada Allah atas anugerah suara hati dan mewujudkan suara hati dalam kehidupan sehari-hari. Baik, bisa dimengerti tujuan pembelajaran? Bisa. Baik, inti pokok dari tujuan pembelajaran di situ bagaimana Anda atau siswa di situ memahami peran dan fungsi suara hati dan bersyukur kepada Tuhan atas anugerah suara hati. Baik, yang berikutnya. Ini pertanyaan pematik. Baik, pertanyaan pematik ini maksudnya ini hanya mengecek kemampuan anak-anak berkaitan dengan materi yang kita pelajari. Sejauh mana pemahaman kalian tentang materi suara hati? Baik, ada 3 pertanyaan pematiknya. Baik, silakan dijawab. Yang pertama itu, apa yang Anda ketahui tentang suara hati? Yang mau berikan pendapat silakan. Oke. Silakan. Suara hati merupakan suara yang bergema di hati seseorang untuk memerintahkan untuk melakukan suatu kegiatan kepada orang yang memiliki suara hati tersebut. Oke, baik, terima kasih. Baik, yang berikutnya, pertanyaan yang kedua. Bagaimana suara hati itu bekerja? Oke, silakan. Berdiri. Suara hati itu bekerja, sebelum bertindak tentu suara hati bergema duluan untuk mengatakan atau menyuruh sesuatu kepada diri seorang untuk melakukan suatu kegiatan atau aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik, terima kasih. Baik anak-anak, karena kalian semua tadi sudah menjawab pertanyaan pemantik sebagai pertanyaan awal untuk mengetahui kemampuan Anda berkaitan dengan materi yang kita pelajari. Sekarang yang berikutnya kita akan bahas tentang pemahaman bermakna terkait materi suara hati. Baik, lihat di depan itu pemahaman bermakna tentang materi suara hati. Baik, suara hati di situ memiliki 2 arti, yaitu arti secara luas dan secara sempit. Baik, secara luas di hati nurani di situ apa? Arti secara luas hati nurani di situ apa? Baik, kesadaran moral yang timbul dalam hati manusia. Jadi hati nurani itu berkaitan dengan kesadaran moral dalam diri manusia. Yang berikutnya, secara sempitnya di situ hati nurani apa? Sebagai baik, bisa dipahami itu berkaitan dengan arti dari suara hati. Jadi suara hati tadi memiliki 2 arti, secara luas dan secara sempit. Baik, yang berikutnya, fungsi dari suara hati di situ Pak. Coba satu orang berdiri baca ya.
Oke, silakan. Suara hati berfungsi sebagai pegangan atau norma, pemberi dorongan, penyadar manusia dan sebagai petunjuk, pengingat dan hakim bagi setiap tindakan manusia. Oke, baik, terima kasih. Baik, yang berikutnya, proses kerja suara hati di situ bagaimana? Sebagai petunjuk. Oke, setelah ya. Silakan. Proses kerja suara hati adalah sebagai petunjuk sebelum bertindak, pengingat saat bertindak, dan hakim setelah bertindak. Oke, baik, terima kasih. Baik, tepuk salut untuk kita semua dulu. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik, terima kasih. Baik, yang berikutnya. Yang berikutnya kita akan memasuki kegiatan inti pembelajaran. Baik, untuk kegiatan inti pembelajaran, nanti teman-teman itu adik itu menganalisis sebuah video. Oke, video berkaitan dengan bagaimana peran suara hati dalam kehidupan sehari-hari. Baik, anak-anak, saya akan tayangkan video. Baik, coba perhatikan video yang depan. Kita masuk ke dalam kelompok untuk mendiskusikan berkaitan dengan video yang kita sudah nonton. Baik, pokoknya yang masuk ke kelompok, yang bagian depan, barisan depan, balik ke belakang. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, itu di belakang 3, ini 4, di sana 5. Baik, sekarang balik. Sekarang yang berikutnya, perhatikan pertanyaan di depan. Pertanyaan yang di situ ada 3. Pertanyaan pertama, bagaimana kesan kalian setelah menonton kisah dalam video tersebut? Pertanyaan yang kedua, baik, sekarang yang berikutnya silakan presentasi dia punya hasil diskusinya. Ya, kita mulai dari kelompok 1. Baik, yang membacakan hasil tugasnya silakan berdiri. Baik, teman-teman yang lain coba mendengarkan apa yang dipresentasikan oleh kelompok 1 ya. Kalau kelompok 1 sudah memberikan jawabannya, yang kelompok lain itu silakan memberikan tanggapan. Oke, silakan kelompok 1 ya. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Yang pertama, kesan yang dapat diambil dari video tersebut adalah merasa terharu meskipun dia orang cacat, tetapi dia memiliki rasa peduli terhadap sesama. Juga suara hatinya yang memiliki kesadaran baik. Yang kedua, apa nilai-nilai positif yang bisa dipetik dari video tersebut? Jawab, nilai-nilai positif yang bisa dipetik dari video tersebut ialah yang pertama, rasa peduli, dan yang kedua, memiliki kesadaran yang baik. Lalu yang ketiga, menceritakan tentang suara hati. Pada suatu pagi ketika saya pergi ke sekolah dengan satu teman saya. Sampai di tengah perjalanan, kami melihat banyak pecahan-pecahan kaca yang berserakan di jalan. Teman saya tidak mempedulikan masalah tersebut, tetapi suara hati saya menggema bahwa saya harus menyingkirkan pecahan-pecahan kaca tersebut, dan akhirnya saya lega. Baik teman-teman, itu saja hasil presentasi dari kami. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1 sesuai dengan cerita tersebut. Baik, pertanyaannya adalah, apa yang kamu rasakan setelah mengangkat pecahan kaca tersebut? Baik,
Terima kasih untuk Kakak Isna yang telah memberikan pertanyaan untuk kelompok kami. Baik, langsung saja saya jawab. Saya merasa senang dan lega karena pecahan-pecahan kaca tersebut tidak mengganggu saat orang berkendaraan maupun yang berjalan kaki. Jawaban puas? Ya, puas. Baik, kita berikan tepuk salut untuk kelompok 1. Salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, selanjutnya kita ke kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2. Selamat pagi, Pak. Bagi Selamat pagi, teman-teman. Pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Soal yang pertama, bagaimana kesan kalian setelah menonton kisah dalam video tersebut? Jawaban dari kami yaitu belajarlah dari seseorang yang meski memiliki kekurangan, tetapi ia tetap peduli terhadap apapun yang menjadi inti kehidupan, yaitu peduli. Karena hati nuraninya bekerja dalam hal positif. Tetapi jangan mencontohkan orang-orang yang sempurna, akan tetapi tidak peduli dengan apapun, karena hati nurani tidak bekerja. Yang kedua, hal positif apa saja yang dapat kalian petik dari video tersebut? Yaitu, 1. Meskipun kita tidak sempurna, kita harus mempunyai hati nurani untuk peduli terhadap keselamatan sesama. Yang kedua, kesempurnaan tidak mengangkat kita untuk hidup di atas kehidupan orang lain yang tidak sempurna dari kesempurnaan. Yang ketiga, saya mewakili teman-teman kelompok saya untuk menceritakan apa yang saya pernah alami berkaitan dengan pengambilan keputusan, khususnya dalam suara hati. Pengalaman yang saya pernah alami ialah berkaitan dengan 2 keputusan. Yang pertama, keputusan dari Mama. Mama memberikan keputusan yang pertama, yaitu kalau saya mau, saya SMA 2 Negeri Langke Rembong, akan tetapi saya 1 tahun ditahan untuk tidak sekolah. Keputusan yang kedua, saya sekolah di SMA Negeri 6 Borong, akan tetapi saya tidak tahan 1 tahun untuk tidak sekolah. Memang bimbang untuk mengambil keputusan antara 2 keputusan tersebut. Karena keputusan yang pertama, tentu saya tidak jauh dari orang tua, tetapi saya ditahan untuk tidak sekolah. Yang kedua, memang saya jauh dari orang tua, tetapi saya tidak ditahan untuk tidak sekolah 1 tahun. Suara hati saya bergema untuk memilih keputusan yang kedua, yaitu sekolah di SMA Negeri 6 Borong. Dan puji Tuhan, sampai saat ini saya sekolah di SMA Negeri 6 Borong tidak ada rasa terbebani atau mengingat hal-hal yang mengganggu suara hati saya. Karena itu, saya menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai dengan suara hati dalam mengambil sebuah keputusan. Oke teman-teman, itu saja presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada teman-teman yang mau menanggapi. Oke, silakan. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2. Apakah semua orang yang sempurna tidak peduli dalam keadaan? Oke, terima kasih kepada Kakak Akri yang sudah mengajukan pertanyaan kepada kami. Jawaban dari kami, tentu tidak. Karena semua orang memiliki suara hati yang berbeda. Untuk peduli dengan keadaan tergantung pada hati nurani masing-masing. Apakah jawaban dari kami puas? Puas. Oke, baik, kita berikan tepuk tangan kepada kelompok 2. Baik anak-anak, saya mengucapkan terima kasih karena Anda sudah berdiskusi untuk menganalisis tentang
video tadi berkaitan dengan Suara hati. Baik, yang berikutnya kita akan mengevaluasi atau membuat kesimpulan berkaitan dengan hasil diskusi, ya, terutama berkaitan dengan pemecahan masalah yang ada dalam video sesuai dengan apa yang sudah dipresentasikan dan yang sudah didiskusikan tadi. Baik, coba lihat di depan. Konsep suara hati. Jadi suara hati di situ berkaitan dengan kesadaran Moral. yang ada pada diri manusia, sehingga dia bisa membedakan mana yang baik Dan mana yang salah. tidak baik atau salah. Ya, Pak. Yang berikutnya dalam konteks video tadi beberapa poin penting yang dapat diangkat bahwa lingkungan sosial yang terbuka terhadap tindakan amoral dapat menumpukan suara hati seseorang. Jadi di situ fokus pada kepentingan pribadi yang berlebihan dapat mengabulkan Suara hati yang berlebihan sukarela. Baik, itu yang pertama. Yang berikutnya pentingnya suara hati. Baik, ada beberapa alasan di situ mengapa pentingnya suara hati. Alasan yang pertama di situ Pak. Landasan moral. Baik, sebagai landasan moral suara hati di situ apa? Coba satu orang baca. Oke, silakan. Berdiri. Suara hati menjadi landasan bagi seseorang untuk mengambil keputusan yang baik dan benar. Oke, baik, terima kasih. Baik. Alasan yang kedua. Oke, silakan. Pemandu tindakan. Suara hati dapat menjadi pemandu dalam berinteraksi dengan orang lain dan lingkungan. Oke, yang berikut. Alasan ya, silakan. Sumber kebahagiaan. Orang yang mengikuti suara hatinya cenderung merasa lebih tenang dan bahagia. Oke, baik. Terima kasih. Baik, bisa paham berkaitan dengan bagaimana penting dan peran dari suara hati. Baik, langkah yang berikutnya kita masuk pada langkah yang kedua. Di langkah yang kedua ini kita menganalisis teks kitab suci, teks kitab suci dan dokumen ajaran gereja. Baik, ini teks yang pertama, lihat di depan. Itu diambil dari kitab Galatia, Ya. Galatia bab 5 ayat 16 sampai 25. Teks yang keduanya itu diambil dari Sekarang dokumen yang ketiganya Katekismus Gereja Katolik. Baik, yang berikutnya anak-anak masih dalam kelompok yang sama. Diskusikan berkaitan dengan menganalisis teks kitab suci dan ajaran gereja. Baik, ini pertanyaannya. Baik, silakan diskusi dalam kelompok masing-masing. Baik. Sudah. Baik, kita langsung presentasi. Ya, Baik, kita mulai dari kelompok 1. Baik, kelompok 1 silakan. Terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menjawabkan pertanyaan tersebut. Apa yang dimaksudkan dengan suara hati menurut kutipan-kutipan teks tersebut? Menurut kutipan kitab suci Galatia bab 5 ayat 16 sampai 25. Suara hati ialah kasih sukacita, damai sejahtera, kesadaran kemurahan, kebaikan kesetiaan, kelemahan kelembutan, dan penguasaan diri. Menurut Gaudium et Spes art 16, suara hati ialah inti manusia yang paling rahasia samar suci. Di situ ia seseorang diri bersama Allah yang pesannya menggema dalam hatinya. Menurut Katekismus Gereja Katolik, suara hati ialah keputusan akal budi di mana manusia mengerti apakah satu perbuatan konkret yang ia rencanakan sedang laksanakan atau sudah laksanakan baik atau buruk secara moral. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 1. Kita berikan tepuk tangan kepada kelompok 1. terima kasih atas waktu dan tempat yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami akan menjawab pertanyaan nomor 5. Apa peran suara hati dalam menangani masalah masyarakat? Suara hati memiliki peran penting dalam
menanggapi masalah masyarakat. Suara hati membimbing individu untuk bertindak sesuai dengan nilai moral, menjunjung keadilan, dan memperjuangkan kebaikan sesama. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Baik, sesuai dengan apa yang sudah didiskusikan di dalam kelompok tadi berkaitan dengan pandangan kitab suci dan ajaran gereja berkaitan dengan surat yang utama di situ berdasarkan kitab Galatia dan Roma. Di situ Santo Paulus mengatakan bahwa dalam diri kita ada dua hukum, yaitu hukum Allah dan hukum dosa. Kedua hukum itu saling bertentangan. Mengapa bertentangan? Karena hukum Allah menuju kepada kebaikan, sedangkan hukum dosa karena itu selalu ada pergulatan antara yang baik dan yang jahat. Yang berikut, menurut hati adalah apa? Keputusan akal budi di mana manusia mengerti apakah suatu perbuatan konkret yang dia rencanakan, sedang melaksanakan atau sudah laksanakan, baik atau buruk secara moral. Dengan segala sesuatu yang dia lakukan atau katakan, manusia berkewajiban mengikuti dengan saksama apa yang dia tahu bahwa itu benar dan tepat. Terus di situ, oleh keputusan hati nurani, manusia mendengar dan mengenal penetapan hukum ilahi. Surah hati merupakan hukum yang diberikan oleh Allah dalam hati manusia. Baik, yang berikutnya berdasarkan coba dengar. Dalam dokumen kajian Headspace, di situ ditegaskan bahwa manusia tidak boleh tunduk dan mengalah pada situasi yang membelenggu suara hati. Dengan bantuan roh Allah, kita dimampukan untuk mengalahkan keberadaan maksiat yang menguasai suara hati kita, yang oleh Santo Paulus dinamai kuasa hati. Baik, itu berkaitan dengan kesimpulan sesuai dengan apa yang kita sudah diskusi secara bersama tadi di dalam kelompok berkaitan dengan pesan teks kitab suci dan pesan dokumen ajaran gereja. Bisa Pak? Bisa. Baik, yang berikutnya coba anak-anak baca dulu renungan berkaitan dengan suara hati. Baca di dalam hati berkaitan dengan renungan. Baik, coba saya jelaskan bagian terakhirnya di situ. Suara hati adalah tempat di mana Allah membisikkan apa yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Maka menaati suara hati sama artinya menaati Allah sendiri. Ketaatan kepada suara hati atau ketaatan kepada Allah itu perlu dilatihkan mulai dari hal kecil. Terus di situ banyak orang tahu bahwa berbohong itu tidak baik, tetapi banyak orang terbiasa melakukannya. Terus kalau kebiasaan itu tidak dikikis sejak awal, maka kebiasaan tersebut akan terbawa seumur hidup. Bahkan awalnya berbohong kecil-kecilan bisa menjadi bohong besar dan penipuan. Baik, itu berkaitan dengan peneduhan, berkaitan dengan refleksi singkat berkaitan dengan suara hati. Baik, yang berikutnya, setiap anak-anak diminta untuk membuat aksi. Aksinya di situ, buatlah moto. Buatlah moto yang mengungkapkan sebuah keinginan untuk bertindak sesuai dengan aturan. Misalnya, prestasi Yesus harus. Terus moto yang ada tulis itu, moto yang anak-anak tulis itu ditempelkan di meja atau ditempelkan di dinding kelas. Baik, sudah. Baik, yang berikutnya kita refleksi. Refleksi berkaitan dengan materi yang kita belajar bersama hari ini. Baik, itu pertanyaan refleksinya. Bagaimana menurutmu, apakah materi pembelajaran suara hati ini sulit? Baik, silakan untuk berpendapat, silakan. Coba yang mau berpendapat angkat tangan. Oke, silakan. Berdiri.
Pertanyaan, bagaimana menurutmu? Apakah materi pembelajaran suara hati ini sulit? Tentu tidak, karena hanya mempelajari suara hati. Tentu, setiap orang memiliki suara hatinya sendiri. Karena suara hati itu bertindak untuk memerintahkan kita dalam melakukan suatu kegiatan. Tentu di dunia ini tidak ada manusia yang tidak memiliki suara hati. Setiap manusia memiliki suara hati dan tidak ada yang sulit untuk mempelajari suara hati yang dia miliki. Itu saja pendapat dari saya mengenai materi suara hati. Oke, baik, kita berikan tepuk tangan. Silakan untuk pertanyaan yang kedua. Mampukah adik-adik melaksanakan tindakan berdasarkan suara hati yang merupakan suara Tuhan sendiri dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, sekolah, masyarakat, gereja, bangsa, dan negara? Bisa atau tidak? Bisa. Coba berikan alasan. Karena suara hati selalu bergema dalam melakukan segala hal. Oke, baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan. Baik, yang berikutnya, ini berkaitan dengan refleksi untuk guru atau untuk saya selama pembelajaran dimulai dari awal sampai di terakhir. Baik, apakah guru menyajikan materi hari ini dengan baik? Silakan berikan refleksi. Silakan. Apakah guru menyajikan materi hari ini dengan baik? Menurut saya, iya. Karena guru menjelaskan materi tersebut tentang suara hati tersebut dapat menjelaskan secara terperinci. Oke, baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan. Baik, mungkin masih ada lagi? Masih ada lagi yang berikan refleksi tentang dia? Silakan. Apakah guru menyajikan materi hari ini dengan baik? Saya rasa iya, karena Pak Guru menjelaskan materi berkaitan dengan suara hati dengan semangat. Oke, baik. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan. Baik, ini bagian yang terakhir, Mas. Ini untuk tugas. Ini berkaitan dengan tugas akhir yang anak-anak harus dikerjakan supaya Anda mengetahui apa materi yang Anda pelajari hari ini. Baik, ada beberapa pertanyaan di situ. Ada? Benar. Baik, nanti catat saja soalnya. Nanti kerja di rumah, nanti untuk tulis kali berikutnya akan diikuti. Bisa. Baik, sudah ditulis. Pelajaran hari ini kita akhiri sampai di sini. Baik, selanjutnya saya minta seorang pimpin kita dalam 20 menit. Baik, silakan berdiri. Satu orang berdua. Teman-teman dan Bapak Guru, marilah kita mengajukan sikap yang pantas untuk berdoa dalam nama Bapa. Oke, baik, silakan. Terima kasih.